19025 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kristen Wirawan Sumba. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Hewan. Pada video ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, dan sistem sirkulasi. Sistem pencernaan pada Pisces. Hewan yang termasuk dalam kelas Pisces memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut Pisces terdapat gigi yang berbentuk kerucut dan lidah yang menghasilkan lendir tetapi tidak mengandung enzim. Dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanik oleh gigi. Kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan dan didorong masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimia dengan enzim pencernaan. Setelah proses pencernaan di lambung, makanan akan masuk di usus dan terjadi penerapan sari-sari makanan dan sisanya akan dibuang melalui anus. Sistem respirasi pada Pisces. Ikan bernafas menggunakan insang, kecuali pada kelompok ikan dipnol yang bernafas dengan paru-paru. Pada ikan betulan sejati, insang dilengkapi dengan semacam tutup insang yang disebut dengan operkulum. Insang terdapat pada sisi kanan dan kiri kepala ikan di dalam satu kantong ikan. Insang berupa lembaran pipi berwarna merah muda yang berjumlah 5-7 lembaran yang disebut dengan filamen insang. Pada permukaan filamen insang terdapat banyak kapiler darah, sehingga memungkinkan berlangsungnya proses pertukaran gas antara darah dengan air. Setiap insang didukung oleh lengkung insang. Di dalam lengkung insang ini terdapat gerigi-gerigi insang sebagai alat penyaring. Pada ikan terdapat dua fase pernapasan, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi jika air masuk ke dalam rongga mulut ikan. Masuknya air karena dipengaruhi tekanan udara dalam rongga mulut yang lebih kecil daripada tekanan udara di air. Sementara itu, pada fase ekspirasi terjadi saat rongga mulut ikan tertutup. Akibatnya, udara masuk ke insang secara difusi. Secara bersamaan operkulum terbuka. Akibatnya, air mengalir melalui celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Secara otomatis, karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan sebaliknya oksigen diikat. Ikan yang hidup di tempat yang berlumpur mempunyai labirin, yang merupakan peluasan insang yang berbentuk lipatan berongga tidak teratur. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen, sehingga ikan tahan pada kondisi kekurangan oksigen, misalnya pada ikan lele dan ikan gabus. Sistem ekskresi. Hewan mengekskresikan sisa metabolismenya menggunakan alat seperti kulit, ginjal, sel api, dan nefridia. Ekskresi berarti pengeluaran zat buangan atau zat sisa hasil metabolisme yang berlangsung dalam tubuh organisme. Sistem ekskresi pada Pisces. Alat ekskresi pada Pisces atau ikan dapat berupa ginjal, insang, dan kulit. Ginjal bertugas untuk mengeluarkan urin sebagai zat sisa metabolisme. Insang bertugas untuk alat pernapasan pada ikan, sedangkan kulit memiliki tugas yang serupa. Ikan memiliki ginjal sebagai salah satu sistem ekskresi pada hewan vertebrata yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mesonefros. Pada masa embrio, jenis ginjal ini mulai berkembang pada ikan, tetapi setelah ikan mulai dewasa, ginjal mesonefros tidak banyak lagi yang digunakan untuk menyaring urin. Yang kedua, opistonefros. Bentuk ginjal opistonefros banyak digunakan ketika ikan sudah mulai dewasa. Kegunaan ginjal ini ialah untuk mengatur kekentalan dan untuk menyaring urin.
Bentuk opisthenephus ialah memanjang dan warna kemerahan. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata pada dasarnya serupa namun tidak sama halnya dengan sistem ekskresi hewan pisces ini, baik untuk air tawar maupun ikan air laut. Dalam tubuh ikan air tawar terdapat kandungan nutrisi makanan yang banyak, meskipun kandungan garam dalam air tawar ini sendiri tidak ada. Hal ini menyebabkan kandungan konsentrasi tubuh ikan lebih tinggi dibandingkan konsentrasi air tawar, sehingga air akan masuk ke dalam tubuh ikan tersebut. Kandungan air dalam tubuh ikan air tawar akan semakin banyak dan menyebabkan tubuh ikan menggelembung. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka cara adaptasi ikan air tawar adalah dia meminum sedikit air dan mengeluarkan banyak urin. Pada tubuh ikan air laut terdapat konsentrasi zat makanan yang lebih rendah dibandingkan konsentrasi garam, karena dalam air laut sendiri mengandung banyak kadar garam. Yang keempat, sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada hewan merupakan sistem organ yang memiliki untuk memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostatis. Peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah ikan berupa sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah tunggal. Pada sistem peredaran darah tunggal, darah melalui jantung hanya satu kali dalam satu kali peredaran. Jantung ikan terdiri dari dua ruangan, yaitu satu antrium atau serambi dan satu ventrikel atau bilik. Di antara antrium dan ventrikel terdapat klep yang akan mengalirkan darah dari antrium ke ventrikel. Pada gambar ini, darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida mengalir ke sinus venosus, kemudian masuk ke antrium. Sinus venosus adalah ruangan atau rongga jantung yang terletak di antara ventrikel dan antrium. Pada saat jantung mengendul, darah mengalir melalui klep, masuk ke dalam ventrikel. Dari ventrikel, darah diteruskan ke conus arteriosus, kemudian menuju aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di insang, aorta bercabang-cabang menjadi kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Dari kapiler-kapiler insang, darah mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah didistribusikan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh untuk mengedarkan oksigen dan zat mekanisme ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga mengambil karbon dioksida untuk dibawa kembali ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus. Dari uraian di atas jelas bahwa pada sistem peredaran darah ikan, darah hanya melalui jantung satu kali dan satu kali peredarannya.